Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa dan rakyat Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satu ancaman terbesar datang dari agresi militer Belanda yang berupaya merebut kembali Indonesia. Pada tahun 1947, Suwandi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan keputusan terkait penyederhanaan ejaan bahasa Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor 264 bagian A. Upaya untuk menyederhanakan ejaan tersebut mendapat respon yang positif. Sistem ejaan yang diberikan pada masa itu dikenal dengan nama ejaan Republik atau lebih populer disebut dengan ejaan Suwandi. Pada tahun 1954, Kongres Bahasa Indonesia kedua atau bisa disebut dengan KBI II diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Dalam kongres tersebut diputuskan dan direkomendasikan pembentukan sebuah badan yang bertugas menyusun peraturan ejaan bahasa Indonesia yang lebih praktis. Pada tahun 1959, terjalin sebuah perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang kemudian dikenal sebagai Federasi Malaysia. Perjanjian ini menghasilkan konsep ejaan bersama yang disebut ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Namun, akibat perkembangan politik saat itu, ejaan Melindo akhirnya tidak diresmikan. Rancangan ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD mulai disusun pada tahun 1966, ditandai dengan pembentukan Panitia Ejaan Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Bapak A.M. Mulyono. Setahun kemudian pada tahun 1967, rancangan peraturan ejaan tersebut resmi diterapkan. Proses penyusunannya melibatkan kerjasama dengan pihak Malaysia melalui komite bersama. Persetujuan rancangan EYD disetujui oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Mas Huri dan Menteri Pelajaran Malaysia yaitu Hussein On. Ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD diresmikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 bagian A.I tahun 72 yang diterbitkan pada 20 Mei 1972. Surat keputusan tersebut dihasilkan setelah seminar bahasa Indonesia di Puncak Bogor, Jawa Barat.
Kemudian, pemerintah melakukan Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas melalui sosialisasi terkait penerapan EYD. Buku dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pun disebarkan. Oleh karena itu, EYD sering disebut sebagai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Langkah ini diambil karena buku kecil pedoman EYD perlu diperbarui. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud menyusun pedoman umum yang menjelaskan kaidah ejaan bahasa Indonesia secara lebih lengkap dan mendetail dibandingkan pedoman yang sebelumnya. Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUEYD edisi kedua telah diterbitkan dan edisi ketiga pun diterbitkan pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pada masa kepemimpinan Dr. Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengganti nama PUEYD menjadi PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kini berlaku hingga sekarang sebagai peraturan resmi mengenai cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar.